Halo semua, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmat dengan NIM 25123491 dari kelas SI02. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi Android yang saya kerjakan selama ini. Jadi aplikasi ini saya kembangkan dengan mengikuti tutorial dan arahan dari dosen pengampu mata kuliah Bahasa Pemrograman 1. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai fitur setiap halaman, kode-kode penting yang digunakan, serta alur kerja aplikasi tersebut. Baik, langsung saja kita mulai dari halaman login. Jadi halaman login ini memiliki fungsi sebagai pintu masuk aplikasi. Jadi pada halaman ini pengguna memasukkan username dan password untuk melakukan autentikasi sebelum dapat mengakses fitur-fitur aplikasi. Berikut kode-kode pentingnya. Nah, kode ini memiliki fungsi untuk mengecek apakah pengguna sudah memiliki session login. Jika session login masih tersimpan, maka pengguna akan langsung masuk ke dashboard tanpa perlu login lagi. Jadi kalau misalnya sebelumnya user udah pernah login, maka ketika user ingin masuk lagi ke aplikasi, akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Lalu masuk ke kode yang kedua. Nah, kode ini memiliki fungsi untuk memuat data login dalam format JSON dan mengirimkannya ke server menggunakan API agar username dan password dapat diverifikasi. Lalu kode penting yang ketiga itu ini. Nah, fungsi dari kode ini untuk menyimpan data pengguna yang berhasil login ke share preference sebagai session. Oke, penjelasan untuk halaman login sekian, kita masuk ke halaman dashboard. Jadi halaman dashboard ini memiliki fungsi atau merupakan halaman utama aplikasi yang menampilkan informasi pengguna serta menu-menu untuk mengakses fitur-fitur seperti profil, kategori, produk, pengaturan, dan logout. Berikut kode-kode pentingnya. Kode ini. Nah, kode ini memiliki fungsi yaitu mengambil data pengguna yang tersimpan saat login agar nama dan username dapat ditampilkan di dashboard. Lalu kode yang kedua, yaitu ini. Kode ini memiliki fungsi untuk mengatur perpindahan ke halaman lain ketika pengguna memilih menu pada dashboard. Misalnya, pengguna pengen masuk ke menu profil, maka kodenya ini. Ingin masuk ke kategori, di sini kodenya. Ingin masuk ke produk, di sini, dan seterusnya. Lalu yang terakhir itu adalah kode ini. Nah, kode ini berfungsi untuk menghapus session pengguna saat logout dan mengembalikan pengguna ke halaman login. Selanjutnya kita masuk ke halaman profil. Jadi teman-teman, halaman profil ini berfungsi untuk menampilkan informasi biodata pengguna seperti nama, email, dan alamat. Kita masuk ke kode pentingnya. Nah, kode ini memiliki fungsi untuk menyimpan biodata pengguna dalam bentuk mutable map. Selanjutnya ada
Kode ini fungsinya untuk menampilkan data biodata ke komponen text view pada halaman profil. Sekian saja untuk penjelasan profil. Selanjutnya kita masuk ke menu atau ke halaman pengaturan. Jadi halaman pengaturan ini berfungsi untuk memilih printer Bluetooth yang akan digunakan saat mencetak struk pembelian. Berikut adalah kode-kode penting dalam halaman ini. Nah, kode ini memiliki fungsi untuk mengakses fitur Bluetooth pada perangkat agar aplikasi dapat berkomunikasi dengan printer Bluetooth. Lalu, kode penting yang kedua ada ini. Fungsinya untuk mengambil daftar perangkat Bluetooth yang telah dipasang dengan ponsel. Lalu kita masuk ke kode penting yang ketiga. Nah, kode ini berfungsi untuk memastikan apakah aplikasi ini memiliki izin mengakses Bluetooth sebelum melakukan proses scan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke halaman kategori. Bentar guys. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, halaman kategori ini memiliki fungsi untuk menampilkan daftar kategori produk dalam bentuk daftar atau list view. Kode pentingnya berikut ini. Bentar. Ini. Nah, kode ini memiliki fungsi untuk membuat daftar kategori dan menampilkannya ke dalam list view menggunakan array adapter. Selanjutnya kita masuk ke halaman produk. Jadi, halaman produk ini memiliki fungsi untuk mengambil data produk dari server, lalu menampilkan daftar produk, serta memungkinkan pengguna untuk menambahkan produk ke dalam keranjang. Berikut adalah kode-kode pentingnya. Kode yang pertama, ini. Fungsinya itu untuk menghubungkan data produk dengan grid view melalui produk adapter. Lalu ada kode yang kedua. Nah, kode ini memiliki fungsi untuk mengambil data produk dari server menggunakan API. Lalu, kode yang ketiga. Kode ini memiliki fungsi untuk menyimpan data produk yang diterima dari server, kemudian memperbaharui tampilannya. Dan yang terakhir, kode keempat. Yaitu ini. Memiliki fungsi untuk menambahkan produk ke keranjang dan memperbaharui total harga checkout. Lalu selanjutnya kita masuk ke produk adapter. Produk adapter, ini dia. Jadi teman-teman, produk adapter itu memiliki fungsi sebagai penghubung antara data produk dengan tampilan grid view, sehingga setiap produk dapat ditampilkan dengan rapih. Berikut adalah kode-kode pentingnya. Jadi kode ini memiliki fungsi untuk membuat tampilan setiap item produk yang akan ditampilkan pada grid view. Lalu kode penting yang kedua.
ini fungsinya yaitu adalah untuk menampilkan nama, harga, gambar produk pada setiap item menggunakan library Picasso. Lalu selanjutnya kita masuk ke halaman keranjang. Nah, halaman keranjang ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara produk yang akan dipilih pengguna sebelum melakukan checkout. Berikut adalah beberapa kode pentingnya. Kode yang pertama, ini fungsinya itu untuk menambahkan produk ke dalam keranjang atau menambahkan jumlah produk jika produk tersebut sudah ada. Lalu kode yang kedua, ada ini. Fungsinya untuk mengurangi jumlah produk atau menghapus produk dari keranjang jika jumlahnya sudah habis. Lalu kode yang terakhir, ada ini. Nah, fungsinya untuk menghitung total jumlah barang dan total harga belanja yang ada di dalam keranjang. Selanjutnya kita masuk ke halaman checkout. Jadi halaman checkout ini memiliki fungsi untuk menampilkan isi keranjang, menghitung total pembayaran, membuat struk pembelian, dan mencetak struk melalui printer Bluetooth. Berikut adalah kode-kode pentingnya. Kode yang pertama, ini. Jadi fungsi kode ini adalah untuk mengambil data dari keranjang dan menampilkannya pada halaman checkout. Lalu masuk ke kode yang kedua. Kodenya itu ada dua, ini dan ini. Jadi fungsinya itu untuk memastikan keranjang tidak kosong dan printer sudah dipilih sebelum proses checkout dilakukan. Lalu kode yang ketiga, ada ini. Fungsinya untuk menjalankan proses pencetakan struk di background agar aplikasi tetap responsif. Lalu kode terakhir di halaman checkout itu di sini. Jadi fungsinya kode ini itu untuk menghubungkan aplikasi dengan printer Bluetooth dan mengirim data struk agar dapat dicetak. Selanjutnya kita masuk ke halaman terakhir yaitu checkout adapter. Jadi teman-teman, halaman checkout adapter ini memiliki fungsi itu untuk menampilkan daftar produk yang ada di keranjang sekaligus mengolah perubahan jumlah barang saat proses checkout. Berikut adalah kode-kode pentingnya. Kode yang pertama, ini. Fungsi dari kode ini adalah untuk menampilkan informasi produk seperti nama, harga, subtotal, dan gambarnya. Lalu kode yang kedua, ini. Fungsinya itu untuk menambahkan jumlah produk di keranjang sekaligus memperbaharui tampilan dan total harga. Dan kode yang terakhir, ini, yaitu berfungsi untuk mengurangi jumlah produk atau menghapus produk dari keranjang jika jumlahnya habis. Kemudian memperbarui tampilan checkout. Jadi sekian untuk penjelasan halamannya dan kode-kode pentingnya. Selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasi aplikasinya. Langsung aja kita run.
Sabar ya teman-teman, jaringannya agak nge-lag. Lama juga kan. Kenapa banget? Nah, ini tampilan untuk halaman loginnya. Pertama kita masukin dulu NIM kita. Salah teman-teman. Nge-lag banget ya. 25 12 34 91. Kita masukin dulu password yang salah. Di sini kalau udah benar, kalau kita masukin password yang salah, maka dia akan tetap bertahan di halaman login. Kita coba. Lama banget ini, jaringannya jelek banget teman-teman. Nah, dia akan kembali lagi ke halaman login. Lalu ketika kita memasukkan username dan password yang benar, dia akan masuk ke halaman dashboard. 25 12 34 91. Ini password yang benar ya teman-teman dari dosen pengampunya. Oke. Ini nama saya, Karmelita Bintan Rahmat, NIM-nya juga benar. Kita masuk ke profil. Oke. Nampilkan nama, email, dan alamat. Lalu pengaturan. Di sini penghubung dengan printer Bluetooth-nya. Lalu kita masuk ke kategori. Di sini ada kategorinya. Lalu di produk. Sini ada produk-produknya. Kita coba. Ditambah. Hasilnya juga berubah. Kita kurang. Maka hilang. Lalu kita coba. Ketika kita ngeklik ini, maka dia nggak akan bisa ngeprint karena belum terhubung sama Bluetooth printernya teman-teman. Nah, maka dia akan minta scan Bluetooth dulu. Oke, kita keluar. Nah, kalau laporan ini belum dibikin halamannya. Lalu kalau kita pencet logout, maka session login itu akan dihapus. Kemudian kita akan kembalikan ke halaman login. Oke teman-teman. Sekian untuk presentasi kali ini. Maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan, pamit undur diri.